Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi Kalkulus 1 ini setelah UTS, yaitu di bab selanjutnya, yaitu adalah aplikasi turunan. Nah, untuk di bab 5 ini, aplikasi turunan, ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menggambar grafik dari fungsi. Grafiknya tentu bukan grafik yang mudah gitu ya, bukan grafik linier atau kuadrat yang mudah gitu, tapi ini adalah menggambar dari fungsi yang lebih kompleks. Lalu yang kedua, dari bab ini di aplikasi turunan yang akan kita bahas adalah aplikasi pada optimisasi, yaitu kita mencari minimum atau maksimum dari suatu soal, dari suatu permasalahan. Oke, ya untuk pertemuan pertama ini kita bahas yang pertama, yaitu bagaimana caranya menggambar grafik. Nah, sebelumnya kita akan bahas satu persatu. Jadi, untuk menggambarkan grafik, kita harus mengenal beberapa tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah kalian bisa tentukan dulu atau kalian bisa cari daerah asal atau domain dari grafik fungsi tersebut. Ingat lagi bahwa yang namanya domain itu adalah daerah asal. Jika fungsinya adalah polinom, maka domainnya itu adalah di X elemen real. Tapi kalau misalkan fungsinya fungsi rasional, Px per Qx misalkan, maka domainnya adalah di real kecuali di pembuat Qx sama dengan 0. Jika sinus, kosinus itu adalah di real juga. Hati-hati kalau tangen gitu ya, dia bukan di real. Jadi untuk daerah asal ini domain saya tidak akan bahas lebih lanjut ya, karena sudah kan ya di bab 2. Selanjutnya, yang kedua, untuk menggambar grafik, kita bisa melihat juga apakah fungsi yang diminta untuk digambar grafiknya itu apakah dia bersifat simetri atau tidak. Jadi bisa dilihat dari apakah fungsinya genap atau fungsinya ganjil. Fungsi genap itu jika f min x itu sama dengan fx atau dia simetri terhadap sumbu y seperti ini ya, yang sebelah kiri ya. Sedangkan fungsi f itu disebut dengan fungsi ganjil itu ketika f min x-nya itu sama dengan min dari fx. Nah, artinya dia simetri bukan terhadap garis, tetapi terhadap titik pusat 0,0. Jadi dari sini ya. Jadi titik A ini, koordinatnya di sini, misalkan di X, K gitu ya, maka dia simetrinya terhadap suatu titik 0,0, titik pusat. Maka simetrinya ke sini, ke titik A aksen misalkan, yaitu adalah min X, min K gitu ya. Misalkan di sini adalah K, berarti di sini adalah minus K gitu ya. Jadi kalau fungsi genap, dia simetrinya terhadap garis sumbu Y, sedangkan fungsi ganjil itu simetrinya terhadap titik pusat 0,0. Oke, sampai sini mungkin tidak ada yang ditanyakan ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah titik potong sumbu. Yang ketiga. Atau di sini yang kedua ya ditulisnya ya. Jadi daerah asal itu dianggap 40 gitu ya. Nah, titik potong sumbu, maka kita cari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Sedangkan titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Bisa juga kalian buatkan ininya ya, tabelnya. Kalau X sama Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Misalkan B. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Misalkan A. Maka titik potong itu adalah di 0, B. 0, B berarti titik potong terhadap sumbu Y. Sedangkan A, 0 berarti titik potong terhadap sumbu X. Seperti itu. Jadi yang pertama, pada slide yang pertama adalah bisa ditentukan domainnya. Lalu yang kedua, apakah dia fungsinya simetri, fungsi genap atau fungsi ganjil. Kalau tidak ganjil dan tidak genap, nggak usah dipaksakan ya, berarti dia gambarnya tidak simetri gitu. Lalu yang ketiga adalah titik potong di sumbu X dan sumbu Y.
Oke, selanjutnya ada yang dinamakan dengan asimtot fungsi. Nah, asimtot fungsi itu adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi. Jadi garis lurus yang didekati. Jadi di sini keywordnya adalah didekati. Artinya dia didekati, bukan dia menyentuh gitu ya sampai ketemu gitu, nggak hanya didekati. Nah, ada 3 jenis asimtot fungsi. Yang pertama adalah asimtot tegak, yang kedua asimtot datar, dan yang ketiga adalah asimtot miring. Oke, keterangannya saya buka saja ya. Oke. Yang pertama, asimtot tegak. Yang dinamakan dengan asimtot tegak, dari namanya saja, maka dia tegak. Tegak lurus, artinya dia vertikal. Jadi kalau misalkan ini sumbu apa X dan sumbu Y, nah maka asimtot tegak misalkan seperti ini, misalkan ya. Berarti di sini adalah X sama dengan sesuatu, misalkan X sama dengan C. Jadi yang namanya asimtot tegak dia selalu vertikal, garis lurus ke atas ke bawah. Nah, garis X sama dengan C ini disebut asimtot tegak dari Y sama dengan Fx, dari fungsi Fx, itu jika limit Fx ketika X menuju C itu sama dengan plus minus tahingga. Artinya bisa plus tahingga, bisa minus tahingga. Jadi asimtot tegak ini kita ceknya adalah limit X menuju C. Nanti kita lihat di contoh soal C-nya itu yang mana gitu ya yang kita pilih. Jadi bisa saya tuliskan, kita rangkum gitu ya di note-nya, bahwa yang pertama tadi menggambar grafik fungsi, oke, menggambar grafik fungsi, tadi yang pertama apa? Yang pertama atau yang ke-0 itu adalah tadi cek domain. Lalu yang ke-1 kita cek apa? Cek apakah dia simetri. Simetri itu bisa fungsi genap atau bisa fungsi ganjil. Lalu yang ketiga yang kita lihat itu adalah titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Maka di sini kita bisa buat yang namanya kotak gitu ya. X sama Y, kalau X-nya 0, Y-nya berapa, kalau Y-nya 0, X-nya berapa gitu ya. Oke, kalau domain itu disesuaikan dengan soalnya ya. Lalu yang ketiga, kita lihat yang namanya asimtot. Nah, asimtot ini, yang pertama itu adalah asimtot tegak. Oke, asimtot tegak itu kapan? Ketika itu adalah garis lurus ya, X sama dengan C. Nih. Itu kapan? Ketika limit X menuju C untuk Fx itu sama dengan plus minus tahingga. Yang kedua, itu adalah asimtot datar. Yaitu ketika Y sama dengan B. Oke. Jadi kalau asimtot tegak itu bentuknya adalah asimtot tegak itu bentuknya adalah vertikal. Sedangkan asimtot datar itu namanya juga datar ya, maka dia horizontal. Nah, kapan terjadi? Ketika limit
X menuju tahingga atau negatif tahingga untuk fungsi fx itu sama dengan B. Gitu. Jadi bedakan ketika asimtot tegak itu adalah limitnya X menuju C, sedangkan asimtot datar itu limitnya X menuju positif tahingga atau negatif tahingga. Lalu dia sama dengan B gitu ya. Nah, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan B. Gitu. Nah, kalau asimtot tegak, di sini saya bedain ya. Di sini X sama dengan C. C ini tuh diperoleh dari sini nih. X menuju C, maka Y-nya sama dengan C. Tapi kalau asimtot datar ini sama dengan B, maka B-nya Y sama dengan B. Beda ya. Gitu. Lalu yang ketiga, yaitu asimtot miring. Nah, kalau asimtot miring, ini artinya dia berupa garis miring. Artinya dia garis lurus yang memiliki kemiringan. Artinya ada gradien. Maka bentuk umum dari asimtot miring itu adalah Y sama dengan AX ditambah B. Jadi ini bentuknya adalah garis miring. Miring. Jadi ya ada gradien ya, ada M-nya, ada gradiennya. Kalau vertikal kan dia tegak lurus ya ke atas gitu ya. Horizontal dia mendatar. Nah, artinya di sini ada yang koefisien yang akan kita cari, yaitu koefisien A-nya dan koefisien B-nya. Nah, diperoleh dari mana? Nah, koefisien-koefisien ini diperoleh dari rumusnya, yaitu adalah limit. Yang pertama adalah X menuju plus minus tahingga untuk fx dibagi dengan x. Nah, di sini bedanya fx dibagi x. Limit x menuju positif tahingga atau negatif tahingga. Ketika dia sama dengan A, maka A-nya ini itu input ke sini. Gitu. Lalu yang kedua, untuk B-nya itu diperoleh dari limit x menuju plus minus tahingga fx min ax sama dengan B. Nah, jika B-nya ini ada, jadi limit dari fx min ax-nya ada, yaitu sama dengan B, maka B-nya nah masuk ke sini gitu ya. Jadi ada 3 buah asimtot yang bisa kita cari gitu untuk kita dapat menggambarkan grafik fungsi. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas ke contoh soal ya. Oke, yang pertama adalah asimtot tegak. Sebelum ke contoh soal, kita lihat ini ya. Kelihatan ya? Oke. Ini merupakan contoh asimtot tegak. Nah, ini adalah asimtot tegak. Nah, dari kiri, titik A, X sama dengan A dari kiri, dia grafiknya adalah menuju ke atas. Tapi nggak pernah menyentuh garis X sama dengan A. Ini garis X sama dengan A. Ini adalah asimtot tegaknya X sama dengan A. Jadi kita bisa lihat limit fx, ini fx-nya maksudnya ya. Limit fx ketika x yang menuju A dari kiri itu sama dengan tahingga. Menuju positif tahingga, dia kan ke atas terus ya. Nah, menuju tahingga gitu. Kemudian fx-nya ketika limit x menuju A dari kanan, ternyata dia ke atas juga. Ini fx-nya. Nah, gitu. Dia ke atas juga. Menuju tahingga. Artinya ketika limit kiri menuju tahingga, limit kanan menuju tahingga, maka kita bisa menghasilkan asimtot tegak, yaitu X sama dengan A. Oke, jadi di sini kita bisa lihat tadi di rumusnya kita, asimtot tegak X sama dengan C.
digambar X sama dengan A. Beda A sama C-nya aja ya, notasi. Maka limit X menuju C, kalau di rumus kita, limit X menuju C untuk fx sama dengan plus minus tak hingga. Nah, di sini contohnya adalah ketika limit X-nya menuju A dari kiri maupun dari kanan, ternyata sama-sama positif tak hingga. Artinya, X sama dengan A itu merupakan asimtot tegak. Selanjutnya, contoh yang kedua. Misalkan, nah ini garis lagi ya. X sama dengan A. Nah, limit X menuju A dari kiri untuk fx, nah, itu ternyata menuju minus tak hingga. Dia ke bawahnya menuju minus tak hingga. Sedangkan dari kanan, oh ternyata dia naik. Fx-nya ini menuju positif tak hingga. Nah, ketika yang satu menuju ke bawah, minus tak hingga, yang satu menuju ke atas, positif tak hingga, maka X sama dengan A-nya merupakan asimtot tegak. Jadi kita bisa lihat dari dua contoh ini bahwa X sama dengan A itu merupakan asimtot tegak garis ketika garis tersebut tidak pernah tersentuh oleh si grafik fx-nya, tapi dia mendekati gitu. Itu asimtot tegak. Selanjutnya, sekarang asimtot datar, misalkan Y sama dengan B. Nah, di sini kita ngeceknya itu adalah limit X menuju positif tak hingga atau negatif tak hingga. Apakah dia sama dengan B gitu. Ketika dia sama dengan B, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan B. Jadi kayak gini. Nah, jadi di sini kurvanya seperti ini. Kita lihat ketika limit X menuju positif tak hingga, ya ini nih, menuju positif tak hingga, terus ke sana gitu ya, menuju X menuju ke tak hingga. Nah, ternyata dia semakin mendekati titik Y sama dengan B. Artinya, asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan B. Apakah harus yang limit X menuju minus tak hingga juga? Nggak harus. Tapi kalau ada ya boleh juga gitu ya. Nah, di sini asimtot datar itu bisa dipotong oleh grafik fungsi untuk X hingga. Jadi misalkan di sini dia dipotong, boleh. Di sini dia dipotong, boleh. Jadi yang dimaksud dengan asimtot datar itu bukan berarti nggak boleh disentuh. Boleh disentuh, tapi ketika limitnya menuju X-nya menuju tak hingga atau minus tak hingga, dia tidak menyentuh lagi, tapi dia hanya mendekati gitu. Jadi di sini asimtot datar itu mungkin dipotong oleh grafik fungsi untuk X hingga. Namun, jika untuk X menuju tak hingga atau negatif tak hingga, asimtot datar dihampiri oleh grafik fungsi. Artinya tidak dipotong lagi, jadi hanya dihampiri. Ya, gitu ya. Contohnya ini. Itu adalah asimtot datar. Yang ketiga, asimtot miring. Nah, misalkan miring seperti ini ya. Fungsinya dari asimtot miringnya adalah Y sama dengan AX ditambah B. Nah, contohnya misalkan, nah grafiknya seperti ini. Terlihat? Dia berupa asimtot. Dia boleh dilewati di titik ini, kayak tadi ya, asimtot datar. Boleh dilewati. Tapi ketika X-nya menuju tak hingga, dia tidak lagi menyentuh garis asimtot Y sama dengan AX plus B. Begitupun ketika X-nya menuju negatif tak hingga. Terus aja gini gitu ya, nggak pernah menghampiri gitu. Tapi garisnya miring, maka disebut dengan asimtot miring. Jadi garis Y sama dengan AX ditambah B itu adalah asimtot miring. Nah, asimtot miring bisa dipotong oleh kurva untuk nilai X hingga. Seperti tadi ya, asimtot datar. Namun, satu fungsi tidak mungkin ada sekaligus asimtot datar dan asimtot miring. Oke, ini jelas ya. Karena jadi sini satu fungsi tidak mungkin ada sekaligus asimtot datar dan asimtot miring. Kenapa? Asimtot datar itu ketika X-nya menuju tak hingga, dia menuju garis Y sama dengan B. Tapi kalau asimtot miring, ketika X-nya menuju tak hingga,
dia menghampiri garis miring Y sama dengan AX ditambah B. Seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh. Tentukan semua asimtot dari fx sama dengan x kuadrat min 2x ditambah 4 dibagi x minus 2. Oke, sekarang kita coba kerjakan contoh soal ya. Di sini. Fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 dibagi dengan x minus 2. Oke, terlihat ya. Nah, maka apa yang terjadi di sini? Nah, berarti di sini contoh soalnya untuk mencari pertama asimtot tegak dulu ya. Nah, asimtot tegak kita lihat pada soal ini mana sih yang bukan domainnya, atau gampangnya sih kalau fungsi rasional dia tidak domain di mana, yaitu di X sama dengan 2. Kenapa? Karena dia membuat penyebut sama dengan 0 gitu. Jadi asimtot tegak sebenarnya kita bisa lihat bahwa di sini X min 2. Artinya untuk yang pertama kita jawab yang mana apa ya? Nah, udah itu. Nah, oke, yang pertama adalah asimtot tegak. Nah, lihat daerah yang membuat domainnya itu tidak ada. Atau kalau fungsi rasional membuat penyebutnya sama dengan 0 gitu ya. Maka di X sama dengan 2. Dari sini ya, X min 2. Nah, kita uji dengan rumus tadi. Limit X menuju C untuk Fx sama dengan positif tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, limit kiri. Limit X menuju 2 dari kiri. Fungsinya adalah X kuadrat min 2X ditambah 4 dibagi dengan X minus 2. Masih ingat caranya? Ini berarti soal apa? Limit tak hingga ya. Kita coba substitusikan yang bagian atasnya dulu. X sama dengan 2, berarti 2 kuadrat, 4. Min 2 dikali 2, min 4. 4 min 4 ditambah 4. Positif 4 ya. Positif 4. Dibagi dengan 0 ya. Artinya gimana? Masih ingat? Artinya kita harus menggambarkan grafiknya ya. Masih ingat? Berarti grafiknya adalah untuk X sama dengan X min 2. Maka grafiknya gimana X sama dengan 2? Kalau ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, maka X min 2 itu gimana? Gini lah ya. Kalau ini 2, berarti kan dia begini ya. Nilai Y sama dengan X minus 2 untuk yang bawahnya ya. Nah, maka kita lihat X-nya menuju 2 dari kiri. Kalau menuju 2 dari kiri, berarti dari arah negatif, gitu kan ya. Maka di sini bisa kita tuliskan yang atasnya positif, yang di bawahnya negatif. Maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Nah, gitu ya. Jadi limit X menuju 2 dari kiri itu sama dengan minus tak hingga. Sekarang kita lihat ya limit kanannya. Limit X menuju 2 dari kanan untuk fungsi X kuadrat min 2X plus 4 dibagi dengan X minus 2, berarti ini sama dengan plus 4 juga ya. Dibagi dengan, ini X min 2 ya, maaf, salah nulis. X min 2. Nah, sekarang gambarnya sama. Tapi sekarang 2-nya dari kanan. Artinya kalau 2-nya dari kanan berarti gimana? 2 dari kanan berarti kan dari sini ya. Dari arah positif. Maka ini per positif.
maka sama dengan positif hingga. Jadi, kita lihat lagi definisinya. Asimtot tegak itu X sama dengan C jika limit X menuju C untuk fx sama dengan plus minus tak hingga. Sesuai ya? Maka kita bisa simpulkan bahwa, titik 3 ini simpulkan bahwa asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2. Oke, gitu ya. Sekarang yang kedua, yaitu asimtot datar. Nah, kalau asimtot datar, kita lihat tadi definisinya apa? Ketika limit X menuju tak hingga untuk fx, apakah sama dengan B atau bukan? Nah, sekarang kita lihat ya. Limit X menuju positif tak hingga untuk fx. Fx-nya adalah X kuadrat dikurang 2X plus 4 dibagi dengan X minus 2. Nah, maka gimana ini? Kalian bisa lihat bahwa di sini kalian bisa ikutin yang di slide. Caranya panjang, tapi saya sih lihat ini X-nya menuju tak hingga, limit X menuju tak hingga. Yang di atas X-nya kuadrat, pangkat 2, yang di bawah X-nya pangkat 1. Artinya pangkatnya lebih tinggi yang di atas. Maka ini pasti jawabannya tak hingga gitu ya. Nah, jika limit X menuju tak hingganya sama dengan tak hingga, maka kita bisa simpulkan bahwa asimtot datarnya tidak ada. Kenapa? Kapan dia ada? Dia ada jika hasilnya sama dengan B. B itu adalah angka. Y sama dengan B. Jadi bukan Y sama dengan tak hingga gitu ya. Jadi kalau asimtot datar, hasil dari limit X menuju tak hingganya sama dengan tak hingga, maka asimtot datarnya tidak ada. Tapi kalau misalkan limit X menuju tak hingganya itu hasil adalah 1 misalkan, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Oke ya. Ini karena hasilnya tak hingga Oke. Selanjutnya yaitu asimtot miring. Nah, kalau asimtot miring, berarti kita lihat bahwa rumusannya itu adalah Y sama dengan AX ditambah B. Ini kan ya. Nah, sekarang kita lihat yang A-nya dulu. Untuk mencari A, itu artinya limit X menuju tak hingga fx per X. Oke, maka untuk mencari A, itu adalah limit X menuju tak hingga. Fx-nya apa tadi? X kuadrat min 2X plus 4 dibagi X min 2. Terus diapain tadi? Dibagi X. Dibagi dengan X. Itu adalah X min 1 kan gitu ya. Maka ini sama dengan limit X menuju tak hingga X kuadrat min 2X plus 4 dibagi X minus 2 dikalikan 1 per X. Kan gitu ya. Maka sama dengan limit X menuju tak hingga X kuadrat min 2X plus 4 dibagi dengan X kuadrat min 2X. Maka ini hasilnya adalah sama dengan 1 ya. Kalian bisa ikuti dengan cara di slide yang lebih panjang ya. Oke, maka kita dapat bahwa A-nya sama dengan 1. Gitu. Ini kan karena pangkatnya sama ya, yang di atas X kuadrat, yang di bawah X kuadrat. Kita tinggal lihat koefisiennya. 1 dan 1. 1 bagi 1 sama dengan 1 gitu ya. Nah, sedangkan untuk mencari B-nya, itu maka kita cari limit X menuju tak hingga fx-nya itu adalah X kuadrat min 2X plus 4
dibagi dengan X min 2 dikurangi dengan AX. A-nya itu adalah 1 dikalikan X. Nah, gitu. Ini ya rumusnya tadi. Fx min AX B-nya. Maka hasilnya itu adalah sama dengan limit X menuju hingga dikurangi 1X, berarti dikurangi X gitu ya. Maka kita bisa samakan penyebutnya. X minus 2, berarti sini adalah X kuadrat min 2X plus 4. Ini kan min X ya, berarti min X dikalikan X minus 2. Nah, maka ini hasilnya sama dengan limit X menuju hingga X kuadrat min 2X plus 4 min X kuadrat plus 2X dibagi dengan X minus 2. Ya. Coret, kan tinggal 4 ya. Maka ini sama dengan limit X menuju hingga 4 per X minus 2. Maka ini sekarang ketika X yang menuju hingga, maka 4 dibagi hingga, maka nyaris nilainya sama dengan 0 gitu ya. Maka tadi asimtot miringnya, kesimpulannya adalah kesimpulan asimtot miring awalnya kan Y sama dengan AX plus B. Nah, kita peroleh A-nya adalah 1, B-nya adalah 0. Maka asimtot miringnya adalah Y sama dengan X. Atau Y sama dengan 1X ditambah 0 gitu ya. Ya. Oke, semoga bisa diikuti ya. Oke, berikut soal latihan pertama untuk menentukan asimtot dari suatu fungsi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, 4 soal saja ternyata ya. Kalian bisa kerjakan seperti cara yang tadi ya. Tentukan asimtot datarnya, asimtot vertikalnya, asimtot tegaknya, dan asimtot miringnya. Jika ada, bisa jadi dari suatu fungsi ini nggak ada semuanya. Contoh yang tadi kita bahas, asimtot datarnya nggak ada ya. Yang ada hanya asimtot tegak dan asimtot miring saja. Nah, mungkin bisa berbeda dengan soal yang lain. Bisa jadi tegaknya nggak ada atau asimtot miringnya gitu yang nggak ada ya. Silahkan kalian coba sendiri. Oke, kita lanjut nanti ke part yang kedua ya.